Jika Khalifah Utsman tidak membakar Al-Quran saat itu, umat Islam hari ini mungkin sudah terpecah belah. Kedengarannya mungkin aneh. Bagaimana mungkin Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, justru memerintahkan lembaran-lembaran Al-Quran untuk dibakar? Tapi kalau kita melihat sejarahnya, keputusan itu justru diambil untuk mencegah umat Islam terpecah. Pada masa Khalifah Utsman, wilayah Islam sudah berkembang sangat luas, sampai ke Syam dan Irak. Semakin banyak orang dari berbagai daerah masuk Islam. Masalahnya mulai muncul ketika mereka membaca Al-Quran dengan dialek atau cara pengucapan yang berbeda. Awalnya, perbedaan bacaan seperti ini memang dibolehkan untuk memudahkan kaum muslimin. Tetapi pada generasi setelah Rasulullah, perbedaan itu mulai menjadi masalah. Orang-orang mulai saling menyalahkan dan menganggap bacaan kelompoknya yang paling benar. Melihat keadaan ini, Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu merasa khawatir. Beliau kemudian menyampaikan masalah tersebut kepada Khalifah Utsman. Utsman pun segera mengambil tindakan. Beliau meminta mushaf yang sebelumnya dikumpulkan pada masa Abu Bakar dan disimpan oleh Hafsyah radhiyallahu anha. Kemudian dibentuklah sebuah tim yang dipimpin Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk menyalin mushaf tersebut. Mereka membuat salinan yang menjadi standar bersama bagi seluruh umat Islam. Setelah selesai, mushaf-mushaf tersebut dikirim ke berbagai wilayah. Lalu bagaimana dengan lembaran-lembaran Al-Quran yang dimiliki secara pribadi oleh para sahabat? Pada masa itu, sebagian orang memiliki catatan pribadi. Ada yang menulis penjelasan atau tafsir di samping ayat. Kalau semuanya dibiarkan dan diwariskan begitu saja, generasi berikutnya bisa kesulitan membedakan mana ayat Al-Quran dan mana catatan manusia. Karena itu, Khalifah Utsman memerintahkan agar lembaran atau mushaf pribadi yang tidak sesuai dengan mushaf standar tersebut dibakar atau dimusnahkan. Bukan karena beliau ingin membakar Al-Quran. Justru tujuannya adalah menghilangkan sumber perselisihan dan menjaga umat tetap memiliki satu rujukan yang sama. Dan keputusan ini bukan keputusan Utsman seorang diri. Para sahabat besar juga mendukungnya, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bayangkan kalau saat itu tidak ada keputusan tegas. Perbedaan bacaan dan catatan pribadi bisa semakin besar. Lama-kelamaan, umat Islam mungkin saling bertengkar dan masing-masing merasa memiliki Al-Quran yang paling benar. Karena itulah keputusan Utsman sangat penting. Beliau mengambil langkah yang mungkin terlihat keras, tetapi tujuannya adalah menjaga persatuan umat dan menjaga kemurnian Al-Quran. Dan hari ini, ketika kita membuka Al-Quran, baik di Indonesia, Makkah, Afrika, maupun di belahan dunia lainnya, kita membaca kitab yang sama. Itulah salah satu jasa besar Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam sejarah umat Islam.